Assalamualaikum sahabat santri online dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali pada segmen berita Islami. Tidak ada habisnya untuk membahas tentang kehidupan muslim di negara lain, apalagi di negara Korea Utara. Ulasan kali ini dilansir dari bujangmasjid.blogspot.com. Islam di Korea Utara. Korea Utara adalah negara yang begitu tertutup dengan dunia luar. Pasti sudah Anda ketahui, sampai-sampai begitu sulit mendapatkan informasi tentang perkembangan di negara tersebut, apalagi menyangkut tentang Islam. Haluan politik Korea Utara hingga kini masih berhaluan komunis, menjadikan negara tersebut sebagai salah satu dari sedikit negara komunis di dunia. Ketertutupan Korea Utara membuat dunia luar penasaran. Ditambah lagi dengan fakta bahwa status negara tersebut dengan negara tetangga satu etnisnya Korea Selatan hingga kini masih berstatus gencatan senjata yang ditandatangani tahun 1955. Bukan perdamaian. Dan pasti Anda sangat mengerti bahwa gencatan senjata hanyalah penghentian perang. Penghentian perang sementara yang semestinya dilanjutkan dengan pembicaraan hingga kesepakatan damai. Wajar bila kemudian para pemimpin dunia memandang semenanjung Korea senantiasa dengan hati berdebar. Karena dalam status gencatan senjata, maka perang dapat meletus kapan saja. Pemberitaan berbagai media internasional tentang Korea Utara lebih didominasi dengan kekhawatiran akan perkembangan kekuatan bersenjata negara tersebut, utamanya tentang pengembangan senjata nuklir di sana. Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan telah membuat para petinggi negara Amerika Serikat memperingatkan bahwa roket Korea Utara akan berdampak ke wilayah Indonesia. Nyatanya, meski dunia internasional begitu mengkhawatirkan perkembangan di sana, bahkan melakukan pengucilan secara sistematik terhadap Korea Utara, justru perkembangan menarik terjadi dalam kaitannya dengan Indonesia. Sikap tersebut ditunjukkan dengan kunjungan resmi ke Indonesia oleh Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea, Kim Jong-nam, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Selasa 15 Mei 2012 lalu, Kim Jong-nam selaku orang kedua terkuat di Korea Utara setelah Kim Jong-un, presiden muda Korea Utara saat ini, bertemu dengan Presiden SBY saat itu di Istana Merdeka Jakarta. Mengenai agama-agama di Korea Utara, di dunia maya dapat dijumpai satu blog bertajuk Asosiasi Persahabatan Korea di Indonesia dengan semboyan langkah awal menghubungkan kembali dua poros yang terpisah. Sepertinya menjadi satu-satunya sumber di dunia maya tentang Korea Utara dalam bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Inggris. Meski kami sama sekali tidak menemukan informasi apapun tentang Islam di negara tersebut. Pada topik religion, dalam blog tersebut disebutkan bahwa semua warga negara menikmati kebebasan dan memiliki hak untuk beragama. Disebutkan juga bahwa selama Perang Korea telah terjadi kehancuran luar biasa terhadap kuil, gereja, dan tempat-tempat suci di Pyongyang dan bagian negara lainnya. Namun setelah itu telah dibangun kembali beberapa kuil seperti Gwangbok di Pyongyang, Pyohun di Gunung Kumgang,
kuil pohon di Gunung Mohyang dan rehabilitasi kuil-kuil Buddha lainnya serta pembangunan gereja. Tak hanya itu, Islam di Korea Utara. Seperti disebutkan di awal tulisan, sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang Islam di Korea Utara di dunia maya. Satu-satunya sumber yang cukup valid mengenai keberadaan Muslim di Korea muncul dalam laporan PEW Research Center yang menyebutkan dalam daftarnya bahwa di Korea Utara terdapat komunitas Muslim sejumlah 2.000 jiwa atau kurang dari 0,1% dari total jumlah penduduknya yang didasarkan pada data tahun 2005. Meski demikian, tak informasi lainnya dari laporan tersebut terkait bagaimana kehidupan Muslim di sana, sejarah masuknya Islam di sana, sebaran komunitasnya, dan lain sebagainya. Kemudian, masjid di Korea Utara. Beberapa laporan di media massa menyebutkan tentang keberadaan masjid pertama di Korea Utara. Salah satunya laporan dari nknews.org yang menyebutkan tentang keberadaan masjid yang dibangun di dalam komplek kedutaan besar Iran di Pyongyang. Sejauh ini, masjid tersebut merupakan satu-satunya masjid yang ada di ibu kota negara dan seluruh Korea Utara. Tak ada penjelasan lanjutan dari situs tersebut menyangkut aktivitas di masjid satu-satunya. Apalagi ulasan mendetail. Hanya disebutkan bahwa lokasi masjid tersebut berada di dalam kompleks kedubes Iran yang berdekatan dengan kedubes Romania di kota Pyongyang. Dan bangunan masjid ini menjadi tempat ibadah kelima yang ada di kota Pyongyang. Dikutip dari Muslim Press, masjid yang dinamakan Ar-Rahman ini terletak di Pyongyang, ibu kota Korea Utara sendiri, melainkan kedutaan besar Iran. Letak masjid ini pun sangat dekat dengan kantor kedutaan besar. Masjid pertama dan satu-satunya di tempat ibadah bagi umat Muslim di Korea Utara. Masjid ini menerima semua jamaah, baik Sunni maupun Syiah, dan membukakan untuk umat Muslim lain dan ikut serta dalam kegiatan salat berjamaah, salat Jumat, ceramah agama, dan hari-hari besar umat Islam. Namun, pemerintah Korea Utara memperingatkan bahwa tidak ada kebebasan beragama. Di Korea Utara ini komunis tidak mengizinkan kelompok beragama yang tidak sah melakukan aktivitas keagamaan. Hal ini juga dialami oleh pemeluk Buddha dan Kristen yang juga minoritas. Terlepas semua ini, bagaimana sistema pemerintah yang diterapkan di negara yang selalu konflik dengan Korea Selatan itu cukup mustahil bagi Islam berkembang di sana. Namun, adanya masjid ini tidak ada yang mungkin untuk perkembangan Islam di sana. Sementara itu, video klaim kematian Kim Jong-un beredar, Korea Utara akan beri hukuman berat bagi pengkhianat. Video yang mengklaim kematian Kim Jong-un saat inspeksi menyebar di Korea Utara. Hal ini menjadi misteri atas dalang perbuatan tersebut, dan kini para satuan tugas sedang mencoba mengidentifikasi bagaimana video itu dapat menyebar, padahal perbatasan mereka dikontrol ketat. Desas-desus terkait kondisi Kim Jong-un hingga kini masih menyebar. Sementara video yang beredar itu dibuat agar terlihat seperti telah disiarkan oleh televisi sentral Korea Utara yang salurannya kini telah mencapai negara rahasia di Tiongkok. Video berdurasi 5 menit itu mengklaim bahwa Kim Jong-un meninggal saat inspeksi pada 25 April 2020. Dalam video juga diklaim bahwa Kim Yo Jong akan menggantikan posisi dari Kim Jong-un. Meskipun video tersebut terlihat palsu, namun rekaman diketahui telah menyebar secara cepat di negara tersebut.